Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya bil husni was surur wa du'afa lil muttaqina jazilal ujur. Wa huwa alladzi yashrah lana as-sudur wa huwa ahaqqu mahmud wa ajalla mashkur wa huwal karimul ghafur wal alimul syakur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts al-mashkur ila yaumin ba'da duthur. Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana ialah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan bagi petunjuk itu dan juga pembeda antara hak dan juga kebatilan. Memahami petunjuk, jikalau kita ingin berangkat bermusafir dari satu daerah ke daerah lain, maka petunjuk yang harus kita pakai di zaman ini adalah Google Maps. Salah satu syarat agar kita bisa mengikuti dan sampai kepada tujuan yang kita tuju adalah kita faham apa yang diperintahkan oleh Google Maps. Begitupun dengan Al-Quran. Jikalau kita ingin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan apa saja yang Allah sampaikan kepada kita semua, salah satu syaratnya adalah kita harus memahami isi kandungan daripada Al-Quranul Karim. Jikalau Google Map menyuruh kita untuk belok kanan, jikalau Google Map itu menyuruh kita untuk belok kiri, maka kita mengikuti apa arahan dari Google Maps. Namun sebelum itu, jikalau saya berada di Korea Selatan dan saya berasal dari Indonesia, maka salah satu syarat agar saya bisa memahami petunjuk arah jalan di Korea Selatan ini, maka saya harus bisa berbahasa Korea. Begitupun dengan Al-Quran. Jikalau kita ingin memahami Al-Quranul Karim, maka salah satu syaratnya adalah kita harus memahami apa arti daripada Al-Quranul Karim. Apa arti ayat-ayat yang terkandung dari ayat-ayat yang sering kita baca. Syarat yang kedua adalah ketika kita sudah memahami bahasa, kita sudah memahami kontekstual yang kita baca, maka syarat yang kedua adalah kita mengikuti segala arahan yang diarahkan oleh petunjuk yang menjadikan kita pedoman. Ketika Google Maps menyuruh kita belok kiri, maka kita diwajibkan untuk belok kiri. Jikalau Google Map menyuruh kita belok kanan, maka kita diwajibkan untuk belok kanan. Karena jikalau Google Map menyuruh kita belok kanan, lantas kita memilih untuk belok kiri, bisa jadi kita tersesat di jalan dan sampai-sampai bahkan kita tidak sampai kepada tujuan akhir yang kita tuju. Begitupun dengan Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata perkataan baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menginfakkan segala harta yang kita punyai. Ketika kita tidak mengikuti arahan, mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim, tentu bisa jadi kita tidak sampai ke tujuan akhir kita, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana momentum kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita lebih dekat lagi
pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa sering berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diwahyukan Al-Qur'anul Karim, menjadi nabi yang mulia. Malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang diperantari Al-Quran, menjadi malaikat yang mulia. Bulan suci Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan yang mulia. Hari di bulan suci Ramadan ada hari Lailatul Qadar, menjadi hari yang mulia daripada 1000 bulan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan kepada kita semua, hadis yang direwatkan oleh Imam Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Qila, para sahabat pun bingung. Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka gerangan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuh. Merekalah ahlul Quran, merekalah keluarganya Al-Quran. Ahlul Quran merupakan ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang pilihannya. Imam Syafi'i dijelaskan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi, dinyatakan bahwa kana Syafi'i yakhtumu Al-Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmah. Jikalau datang bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i senantiasa menghatamkan Al-Quran selama 60 kali. Ini bertanda bahwa bulan suci Ramadan adalah momentum bagi kita semua selaku umat muslim untuk senantiasa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi menjelaskan, innama rajahtu salatal laili wa qira'atahu. Sesungguhnya aku sangat menyukai untuk senantiasa mendirikan salat malam dan juga senantiasa membaca Al-Quran di malam hari. Likaunihi ajma'alil qalbi wa aswan minar riya. Karena ketika membaca Al-Quran dan salat qiyamul lail, membaca Al-Quran di malam hari, ajma'alil qalbi, sangat-sangat menenangkan hati, wa aswan minar riya, dan terjaga daripada penyakit riya. Maka hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kapasitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga dengan wasilah kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.